Kita akan membahas mengenai modul 7 mengenai siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Nah, untuk tahap pertama yang akan kita buat ya, kalau yang ada di buku 2, kita selesaikan yang data versi perusahaan terlebih dahulu ya, sesuai dengan terangannya. Ini di buku 2 ada di halaman 116, kertasnya agak panjang ya untuk kertas kerja. Nah, bagaimana cara pengisiannya? Kita bahas terlebih dahulu tentang buku 1. Nah, di buku 1 ini ada beberapa informasi yang akan kita dapatkan. Informasi yang pertama, di sini ada beberapa hasil dari buku besar ya. Buku besarnya ada tanah, bangunan, prasarana, akumulasi, kendaraan, akumulasinya ya. Ini sesuai ya. Di sini ada bangunan dan prasarana, di sini ada akumulasinya. Tanah di sini kita anggap tanah kondisi normal ya, tidak ada akumulasi penyusutan kalau untuk tanah. Lalu ada kendaraan, di sini akumulasinya, ada peralatan dan akumulasinya. Di sini kalau saya lihat ada yang kurang ya, buku besar tentang mesin dan peralatan. Nah, anggap saja tersedia. Jadi kita nggak usah terlalu banyak mencari karena di sini juga informasinya cukup terbatas. Jadi anggap saja ada aset tetap lagi berupa mesin dan peralatan, karena kalau di buku 2 ini ada juga mengenai mesin dan peralatan, tapi di sini nggak ada buku besarnya. Jadi anggap saja sudah tersedia. Nah, sekarang bagaimana cara mengisinya? Di sini ada buku besarnya, inilah yang akan kita isi di buku 2 halaman 116. Nah, untuk informasi berikutnya yang kita dapatkan di sini ada hasil temuan. Hasil temuan tentang aset tetap yang sudah kita buat, yang sudah perusahaan atau PT Sugus buat. Nah, ini adalah temuan-temuan auditor. Nah, nanti kita akan mengecek apakah jurnal yang sudah dibuatnya sudah benar atau belum. Kalau jurnalnya sudah benar, ya bisa kita abaikan. Kalau jurnalnya salah, berarti kita lakukan koreksi. Nah, ini adalah surat konfirmasi pembiayaan, nanti akan kita bahas. Nah, kita langsung masuk saja untuk pencatatan kertas kerjanya. Nah, sekarang saya hanya akan memberikan contoh ya. Ini kertas kerjanya, kita lebarkan dulu. Nah, ini adalah data. Ini harga perolehannya. Jadi anggap saja harga aset tetapnya. Sedangkan di sini adalah kolom untuk akumulasi penyusutan. Ini penyusutannya. Tanah tidak ada penyusutannya seperti yang tadi saya bahas ya. Anggap saja ini tanah dalam kondisi normal. Jadi tanah normalnya tidak ada penyusutan. Tetapi tentunya tanah ini ada macam-macam ya. Ada beberapa hal yang dapat membuat nilai tanah itu menurun ataupun juga memiliki penyusutan. Nah, yang pertama kita masuk tanah, nilai perolehannya 2 juta. Nah, kita cek di buku besarnya apakah benar nilainya 2 juta. Nah, kita lihat di sini 2 juta ya. Dan tidak, saldo akhirnya tetap 2 juta. Bisa dikatakan di sini dari awal sampai dengan akhir di sini tidak ada penambahan sama sekali. Jadi anggap saja perusahaan tidak membeli tanah. Ya, berarti ya harga perolehannya tidak ada perubahan. Dari tahun 2017 sampai dengan 2018 kita lihat di sini tidak ada perubahan. Dari tahun 2017 sampai 2018 tidak ada perubahan. Tetap 2 juta. Berarti di sini tidak ada. Jadi di sini kita isi 2 juta. Akumulasi penyusutannya tadi tidak ada. Ya, berarti di sini kita stripkan saja, tidak ada. Nilai bukunya berarti nilai bukunya akan menjadi 2 juta. Ya, ini tahun 2017. Ini tahun 2017. Ya, nilai bukunya 2 juta. Nilai buku ini adalah harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Jadi kalau tanah tetap 2 juta karena tidak ada penyusutannya. Nah, sedangkan kalau untuk bangunan dan prasarana kita akan cek terlebih dahulu. Kita lihat bangunan dan prasarana. Nah, ini datanya bangunan dan prasarana. Tahun 2017 nilai saldo awalnya 1.350.000. Sudah sesuai ya, 1.350.000.
Nah, kita lihat apakah ada penambahan. Nah, di sini kita lihat di selama tahun 2018 ada 2 kali penambahan nilai, yaitu 1.500.000 dan 1 miliar ya, 1.500.000.000 dan 100 juta. Berarti totalnya penambahannya adalah 1,6 miliar. 1,6 miliar. Sehingga menjadi 2.950.000. Nah, sekarang inilah kita akan mencatat harga perolehannya bertambah ya. Bertambah totalnya 1.600.000.000 ya, dapatnya dari tadi yang 1,5 dan juga 100 ini. Nah, berikutnya saldo akhir harga perolehannya menjadi 2 miliar. Ini saya koreksi dulu, bukan 2 juta ya, 2 miliar. Ini berarti 1.350 tambah 1,6 ya, sama saja dengan yang ada di sini. 2950. 2950. Jadi kita hanya melihat dari buku besarnya saja, apakah bertambah, apakah berkurang. Jadi sesuaikan saja, kalau bertambah letakkan di sini, kalau berkurang letakkan di sini. Nah, berikutnya akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan kita melihatnya dari sini. Akumulasi penyusutan untuk bangunan dan prasarana, saldo awalnya 135. Nah, di sini kita lihat 135 juta. Di sini saldo awalnya, dan bertambah ya karena ada penyusutan di akhir tahun, bertambah 147.500. Kita tinggal sesuaikan saja 147.500. Jadi totalnya 282. Tinggal dituliskan, berarti untuk penyusutan tahun 2018 ini 282.500.000. Nah, berikutnya untuk nilai buku, seperti yang tadi saya katakan, nilai buku ini adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, tentunya ini pakai yang 2018. 2018 untuk bangunan dan prasarana nilainya 2.950.000.000. Penyusutannya 282.500. Berarti dikurangkan saja. Ya, tinggal 2,9 ini dikurangi 282.500. Jadi dapatlah angkanya 2.667.500. Yang atasnya saya koreksi dulu, bukan 2 juta tapi 2 miliar ya. Nah, selanjutnya tinggal disesuaikan saja ya dengan yang ada di sini. Nah, sekarang yang jadi masalah mesin dan peralatan karena tidak ada buku besarnya. Jadi kita lihat saja. Patokannya ada di halaman 15 di buku 1 karena data buku besarnya nggak ada. Tapi kalau yang lainnya ada ya, tentang peralatan kantor, nanti tinggal disesuaikan saja. Lalu ada kendaraan bermotor juga sudah ada. Nah, tinggal kita lihat yang tadi halaman 15 buku 1. Nah, di sini kita lihat ada mesin dan peralatan. Nah, ini kan datanya sudah ada sebenarnya. Mesin dan peralatan nilainya itu 820. Kalau tahun 2017 ini 420, makanya di sini 2017 nilainya 420. Jadi sebenarnya yang buku besar tadi itu adalah rincian dari yang sudah ada di sini. Ya, karena ini sudah aset tetap semua. Makanya sebenarnya audit ini kita mengecek di sini di laporan keuangannya sampai ke buku besarnya. Karena nilai nominalnya harusnya sama. Nah, sekarang 420 ya, yang ada di sini 420, tahun 2018-nya bertambah, berarti 420 bertambah 400 juta. Nah, ini anggap saja kita ketemu buku besarnya karena di buku ini juga memang tidak ada buku besarnya. Nah,
anggap saja ada buku besarnya di mana saldo tahun 2017-nya 420, lalu ada penambahan 400 sehingga menjadi 820. Nah, ini kita catat. Jadi di sini 420 bertambah 400. Jadi di sini muncullah 820. Nah, sekarang akumulasi penyusutannya. Akumulasi penyusutannya sama konsepnya, karena kita nggak ketemu buku besarnya, kita ambilnya dari sini saja. Nah, ada akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ini yang ke atas ya. Ini akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana. Kalau ini akumulasi penyusutan mesin dan peralatan. Ini nilainya dari 146. Berarti kita tulis saja tahun 2017. Tahun 2017-nya 84. Nah, sudah tertulis 84. Dan bertambah menjadi 146. Jadi bagaimana caranya supaya jadi 146? Berarti kita ambil selisihnya yaitu 62 juta ya. Jadi ambil selisihnya 146 dikurang 84, dapatnya 62 juta. Jadi 84 tambah 62 jadinya sesuai dengan tahun 2018 yaitu 146 juta. Nah, silakan dihitung lagi nilai bukunya. 820 dikurangi 146, dapatlah nilai bukunya berapa. Dan seterusnya, sisanya sama. Berikutnya kita akan melanjutkan ke data selanjutnya. Kita lihat data selanjutnya di buku 1. Nah, di sini ada hasil temuan-temuan. Nah, kita akan meng-cross-check temuan-temuan ini. Karena kita sebenarnya akan mengisi yang ada di sini. Nah, ini adalah harga perolehan, akumulasi, nilai bukunya. Nah, nilai buku ini adalah nilai buku tahun 2018. Harusnya sama dengan yang sudah kita buat tadi. Ya, yang lembar yang sudah kita buat tadi. Nilai buku tahun 2018. Nah, kan sama harusnya. Ini 2 miliar, ini 2 miliar. Dan seterusnya. Nah, sekarang karena kita menemukan temuan-temuan, kita akan melakukan koreksi. Apakah temuan ini sudah sesuai atau belum? Nah, di sini saya hanya memberikan beberapa contoh saja, jadi tidak secara keseluruhan. Karena kembali lagi ini konsepnya melakukan koreksi, ya, jurnal koreksi seperti yang sudah kita bahas di modul-modul sebelumnya. Jadi tentunya sebelum kita mengoreksi, kita harus tahu dulu jurnal yang benar seperti apa. Nah, kita masuk yang pertama. Ini ada bangunan dan prasarana. Di sini tertulis mengenai pemeriksaan. Nah, yang pertama di sini menceritakan mengenai bangunan. Bangunan yang diceritakan ini kemungkinan yang ada di sini ya 1.500.000.000. Nah, atas pembayarannya, jadi anggap saja kita membuat bangunan. Nah, bangunan itu tadi 1.500.000.000, tapi belum melakukan pembayaran PPN atas bangunan yang dibuat sendiri. Nah, ini kembali lagi ke peraturan perpajakan. Nah, ini bisa dicek di peraturan perpajakan berapa hutang PPN-nya. Jadi pada saat kita melakukan penjurnalan, nah ini karena ini akan kita koreksi, Pak Ari ini tempat kita koreksinya ya sesuai dengan yang jumlah hasil jurnal yang akan kita buat seperti di modul-modul sebelumnya. Nah, jadi penjurnalannya karena belum dicatat ya barulah kita mencatat. Berarti akan muncul bangunan ya. Jadi di sini silakan tambahkan keterangan apapun ya, tergantung dengan pengertian kita. Tapi kalau saya tuliskan langsung ya bangunan karena ini tentang bangunannya. Bangunan dan prasarana. Nah, di sini kita akan mencatat. Jadi kita hitung menggunakan perpajakan. Jurnalnya tentunya akan menjadi bangunan. Ya, bangunan dan prasarana pada hutang PPN.
Nah, nilainya ya silakan diisi. Gunakan peraturan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Berapa persen dan kali DPP-nya. DPP-nya berapa? Nah, tinggal kita sesuaikan saja. Nah, jadi ini sesuaikan saja dengan peraturan perpajakan. Sekarang kita masuk ke poin kedua. Ada kendaraan bermotor. Di sini ada dua kasus ya. Ini kasus yang pertama. Dari ini kasus pertama, ini kasus yang kedua. Jadi kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Kasus yang pertama, di sini menceritakan tentang perusahaan membeli 3 unit truk senilai 300 juta dengan harga perolehan 80 juta. Nah, ini anggap saja ilustrasinya kalau kita memiliki kendaraan bermotor, kita tukar tambah. Dan kita juga membayar. Kita membayar barang dengan kita konsepnya seperti ini. Kita punya barang harganya 80 juta. Lalu kita tukar tambah. Jadi kita menambah uang sebesar 240.629 sehingga kita mendapatkan barang atau kendaraan baru dengan harga 300 juta. Jadi anggap saja kita punya barang harganya aset kita punya 80 juta, lalu kita mau tukar dengan 300 juta. Tentunya kita mau tambah uang ya, gunakan akun bank senilai 240 ini 240 juta, sehingga kita akan mendapatkan barang baru ya, aset baru senilai 300 juta. Nah, kita ada ilustrasinya seperti itu. Nah, sekarang permasalahannya yang jadi temuan adalah PT Sugus hanya mencatat simpel seperti ini saja. Padahal jurnalnya salah ya. Jurnal seperti ini salah. Jadi harus kita perbaiki. Nah, jurnal yang benarnya seperti apa? Nah, kita langsung buat catatan. Pertama, ini sebenarnya ada cara simpelnya. Cara simpelnya ya karena kita tahu ini jurnal yang salah, ya kita hapuskan terlebih dahulu. Nah, kalau kita menghapuskan terlebih dahulu, ya kita balikan saja. Ini kredit jadikan debit, ini debit jadikan kredit. Jadi tahap pertama kita hapuskan dulu jurnal yang salah. Jadi kalau menghapus jurnal, ya tentunya gunakan jurnal juga, jurnal koreksi. Yang B kita catat kendaraan bermotor. Nah, kita buat jurnalnya terlebih dahulu untuk menghapuskan jurnal yang salah. Jadi Bank Lupo pada kendaraan bermotor. Nilainya ya sesuai dengan di sini, maka ya sesuaikan saja 240.629. Nah, dengan adanya jurnal ini, maka jurnal ini akan terhapus ya dari pencatatan karena saling menghapus. Bank Luponya di kredit, di sini jadi debit. Kendaraannya debit, di sini jadi kredit. Nah, selanjutnya kita akan mencatat jurnal yang benar itu seperti apa. Nah, jurnal yang benar ya silakan dicek tentang bisa saja di mata kuliah pengantar akuntansi 2 ataupun akuntansi keuangan menengah mengenai pertukaran aset ya, tambah ya, tukar tambah aset yang baru. Nah, di sini aset baru tersebut sejenis. Jadi aset yang sejenis bagaimana perlakuan jurnalnya. Nah, ini saya buatkan juga. Nanti bisa dicek ya. Takutnya nanti ada jurnal yang terlewat. Nah, kita masuk ke kendaraan lama. Kendaraan lama. Jadi cara menjurnal itu biar lebih mudah, kendaraannya kita hilangkan dulu. Kendaraan lama kita hilangkan. Kendaraan lama tadi kita sudah akui 80. Ya, nilai bukunya 80 juta. Nah, itu kita hapuskan. Nilai harga perolehannya 80 juta.
Nah, kalau asetnya hilang, akumulasinya akan hilang juga. Nah, di sini kita lihat akumulasi penyusutan atas aset kita yang 80 juta ini adalah 16 juta. Nah, kembali lagi kalau teorinya buka buku pengantar akuntansi 2 atau akuntansi keuangan menengah mengenai penyusutan. Di sini kita catat akumulasinya hilang. Akumulasi penyusutan kendaraan lama. Nilainya ini biar rapi kita buat di atasnya saja. Karena nanti bisa saja ada laba ataupun rugi. Akumulasi penyusutan kendaraan lama 16 juta. Nah, dengan adanya ini kendaraannya hilang beserta akumulasinya juga ikut hilang. Jadi kalau setiap aset yang hilang ataupun aset yang dijual ataupun semacamnya, ya kalau kendaraannya letakkan di kredit, akumulasinya letakkan di debit. Kembali lagi teorinya silakan buka buku tentang penyusutan. Nah, berikutnya kita akan mendapatkan kendaraan baru. Kendaraan itu aset ya. Jadi kalau dapat kendaraan baru di debit, kendaraan baru kita buat dalam kurung karena nama akunnya masih tetap sama, kendaraan bermotor. Nah, kendaraan barunya nilainya 300 juta. Nah, lalu kita membayar. Karena kita membayar berarti kasnya di kredit, tetapi ini penggunaan bank. Jadi kita tidak menggunakan kas tapi menggunakan bank. Maka uang di bank lumpuh berkurang sebesar yang sudah kita bayar tadi. Yang kita bayar adalah 240 ini tadi. 240 629. Jadi di sini 240 629. Nah, untung atau rugi? Logikanya kita dapat barang baru senilai 300 juta dan kita menukarnya dengan kendaraan lama sebesar 80 juta, tetapi nilai bukunya sudah kurang ya, 80 dikurang 16. Kalau kita lihat 80 dikurang 16 berarti 64. Nilai bukunya 64 juta. Lalu kita nambah 240. Berarti logikanya seperti ini. Kita punya barang lama, nilainya 80, sudah disusutkan 16, berarti tinggal 64. Lalu kita nambah uang 240, ya sekitaran 240-an. Berarti di sini yang sudah kita keluarkan ada 304. Kita tukarkan dengan barang seharga 300 juta. Berarti kita mengalami kerugian. Ya, yang kita tukar itu lebih banyak. Karena yang kita tukar itu 304. Tetapi kita hanya dapat barang yang 300 juta. Makanya kita mengalami kerugian. Nah, makanya di sini kita catat rugi. Rugi bisa rugi pertukaran aset. Ya. Rugi pertukaran aset rugi pertukaran aset ataupun bisa dikatakan rugi penjualan ya, karena kita tukar tambah. Rugi penjualan aset tukar tambah boleh, atau rugi pertukaran aset tukar tambah boleh. Sesuaikan saja kalau nama akunnya. Nah, nilainya ya selisihnya. Selisihnya yaitu tadi di sini 4 juta 629. 4 juta 629. Nah, ini sebenarnya ya pencatatan jurnal seperti biasa ya, kalau kita mencatat aset kalau ada tukar tambah. Nah, ini jurnalnya untuk yang poin B. Nah, di sini kenapa tadi saya katakan ini yang paling mudah, karena kita menghapuskan terlebih dahulu. Padahal sebenarnya jurnal ini bisa kita gabungkan ya jadi satu jurnal. Kalau kita gabungkan dalam satu jurnal ya tinggal kita sesuaikan saja. Di sini ada bank lupu, di sini ada bank lupu, maka akan saling menghapus. Ya, lalu akan muncul kendaraan. Intinya kalau yang sama-sama
ya, sama-sama debit, sama-sama kredit, ya saling menghapus. Tapi kalau bingung ya buatnya seperti ini saja. Jadi buat dua jurnal, hapuskan yang jurnal yang salah, lalu perbaiki dengan jurnal yang baru. Begitu juga dengan jurnal-jurnal kesalahan, temuan-temuan lainnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin berikutnya lagi yang di sini. Ya. Di sini menceritakan tentang perusahaan membeli 2 unit mobil dari PT Maju. Ya. PT Maju, di sini nilai perolehannya. Nah, di sini saya sudah buat catatan. Jadi jumlah pinjamannya di sini muncul harga perolehannya ya. Harga perolehan. Jadi nanti bisa dibaca lagi, intinya harga perolehan barangnya 132. Lalu kita bayar uang muka. Jadi pada saat kita membeli, karena kita mengangsur, kita bayar DP-nya dulu, anggap saja. DP-nya itu 36.019.000. Nah, jadi yang akan kita angsur 96 juta. Logikanya seperti ini. Kita membeli barang 132, kita mau angsurnya 24 bulan. Nah, kita angsur 24 bulan, ya kita bayar uang mukanya dulu. Kita bayar uang mukanya 36 juta. Berarti kita masih berhutang 96 juta. Nah, 96 juta inilah yang akan kita angsur selama 24 bulan. Jadi kita bayar untuk 24 bulan. Jadi 96 juta ini untuk 24 bulan, berarti satu bulannya kita akan mengangsur 4 juta. Nah, makanya di sini tertulis angsuran pokoknya 4 juta. Dan kita akan membayar bunga sebesar 1.165.875. Ini perjanjiannya. Jadi setiap bulan kita akan mengangsur 5.165 yang terdiri dari angsuran pokok 4 juta dan bunga karena kita melakukan angsuran sebesar 1.165 ini. Nah, di sini juga ada keterangan mengenai hak opsi. Hak opsi ini dalam artian kalau angsurannya sudah lunas, barang ini akan bisa kita miliki. Jadi bisa jadi barang kita sendiri. Nah, ini jurnal yang sudah dicatat. Nah, jurnal yang sudah dicatat ini sudah benar atau belum? Nah, itulah yang akan kita lakukan pemeriksaan. Nah, sebelum kita melakukan pengecekan dari jurnalnya, kita lihat angka-angkanya terlebih dahulu. Ini angkanya sudah benar atau belum? Jadi saya jelaskan kembali, harga perolehan barang yang baru ini nilainya 132, di mana kita sudah membayar uang muka 36 juta. Sehingga kita masih berhutang sebesar 96 juta yang akan kita angsur selama 24 bulan. Nah, ini deskripsinya, rinciannya. Angsuran yang kita bayar itu 4 juta setiap bulannya, karena 96 kali 24 dapatnya 4 juta. Bunganya sudah ditentuin ya, bunganya anggap saja flat setiap bulan. Sudah pasti kita harus membayar 1.165.875 selama 24 bulan. Nah, ini kita coba kalikan saja dulu. Ini satu bulan. Kalau 24 bulan berapa? Benar nggak angka yang ada di sini? Nah, anggap saja ya, nanti diperhitungkan sudah benar atau belum. 1.165 kali 24 bulan dapatnya benar nggak ini? Nah, misalkan ini sudah benar 27.981, berarti kita itu sebenarnya mengangsur selama 24 bulan. Ini angsurannya setiap bulannya 4 juta dan bunganya setiap bulan 1.165, totalnya 27. Berarti yang kita bayar selama 24 bulan itu 123.981. Nah, itulah yang akan menjadi utang jangka panjang. Jadi utang jangka panjang ini karena ini untuk waktu yang cukup panjang ya, karena di sini sudah tertulis, nanti kita nyambungnya ke sini ya. Ini masuk utang jangka panjang karena umurnya lebih dari 1 tahun. Nah, karena umurnya lebih dari 1 tahun masuklah utang jangka panjang. Nah, benar nggak nilainya 123? Karena penentuannya dari sini ya. Bank Lupu ini karena kita sudah melakukan pembayaran, makanya letaknya di kredit, dan barang yang kita dapatkan 160 juta. Nah, nanti tinggal di cross check apakah jurnal ini sudah benar atau belum. Nah, begitu juga dengan yang peralatan kantor, kita cek di sini
jurnalnya. Nah, ini ada yang terpisah ya. Di sini ada dua transaksi yang pertama, transaksi yang kedua. Dicek apakah jurnal ini sudah benar atau belum. Kalau belum ya kita lakukan koreksi ya. Lakukan saja sebisanya ya, sepengertian kalian bagaimana. Kalau sudah benar ya berarti bisa diabaikan. Tetapi pada umumnya di sini adalah hasil temuan. Nah, kalau hasil temuan biasanya ada yang salah. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, karena ini hanya ilustrasi, bisa saja ini kita harus mengecek, bisa saja ini tidak salah ya. Kalau tidak salah ya sudah, berarti tidak perlu dikoreksi. Kalau tidak perlu dikoreksi ya tinggal kita kasih catatan saja di sini. Jadi misalkan tidak perlu dikoreksi, kita kasih catatan kendaraan apa, misalkan ini sudah sesuai dengan standar SAK ya. Jadi nggak harus dikoreksi kalau nggak harus dipaksa dikoreksi kalau tidak ada kesalahan. Nah, langsung selanjutnya kita masuk ke utang sewa pembiayaan. Nah, kalau utang sewa pembiayaan ini berhubungan dengan yang ada di sini. Kita lanjut dulu ke halaman 117. Halaman 117 ini menceritakan tentang utang sewa jangka pendek. Ya, di sini ada nama akunnya, utang sewa jangka pendek. Dan kalau ada perbaikan jurnal nanti letaknya di sini. Berikutnya ada di halaman 119, ini utang sewa jangka panjang. Nah, ini adalah saldo awal masing-masingnya, ada dua perusahaan dan di sini ada jurnalnya, tempat jurnalnya. Nah, di sini menceritakan kalau dua perusahaan ini ya, kita akan melakukan konfirmasi karena kita sudah membeli barang. Anggap saja kita membeli barang dengan cara mengangsur. Nah, benar nggak saldonya? Makanya kita melakukan surat konfirmasi lagi. Nah, surat konfirmasinya ada dua ya. Di buku 2 kita lihat. Nah, ini sudah. Nah, ini adalah surat konfirmasi mengenai data di sini ya. Dikonfirmasikan ini PT Ciptaning dan ini adalah untuk PT Maju, dan mereka keduanya menjawab setuju dengan nilai yang sudah tertera, yaitu 24 juta yang terdiri dari angsuran pokok dan juga bunga. Dan di sini juga kalau dari PT Maju dia mengakuinya 82.654. Nah, sekarang kita analisis terlebih dahulu sebelum kita lakukan koreksi. Nah, di sini kita sudah dapat datanya, ada PT Ciptaning. Di sini sudah tertulis masa manfaatnya 8 bulan. Jadi sisanya 8 bulan. Ya, di sini tidak menceritakan kapan transaksinya terjadi. Pada intinya pada saat tanggal 31 sekarang itu sisanya tinggal 8 bulan dengan angsuran 3 juta dan juga pokoknya itu 2.560.000 dan juga bunganya 440. Begitu juga dengan PT Maju. PT Maju ini terkait dengan transaksi yang ada di sini. Ya, PT Maju ini adalah transaksi PT Maju ya, karena di sini pun sudah ada tulisannya ya, PT Maju. Di sini ada transaksi nominalnya ini dan transaksinya di bulan Mei 2018. Jadi sudah berlalu beberapa bulan ya, dari bulan Mei sampai dengan sekarang tanggal 31 Desember 2018. 31 Desember 2018. Nah, ini bisa dikatakan akhir Mei ya, terhitung akhir bulan Mei. Jadi Mei-nya jangan dihitung. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi sudah berlangsung 7 bulan. Ini maksudnya terhitung bulan Mei ya. Terhitung bulan Mei pada akhir masa pembiayaan akan menjadi hak opsi. Berarti ini Mei-nya masuk. Berarti tadi ada 8 bulan. Dari bulan Mei-nya masuk karena di sini sudah diceritakan terhitung dari akhir bulan Mei. Jadi akhir bulan Mei-nya dihitung. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi ada 8 bulan yang sudah dilalui. Nah, sisanya itu adalah 16 bulan. 16 bulan ini untuk periode berikutnya. Dan di sini juga sudah ada datanya, sudah saya buat. Jadi angsurannya adalah 5.165.000, jadi sama dengan yang data ada di sini.
dengan angsuran pokok 4 juta dan bunganya 1.165.875. Nah, sekarang tugas kita berikutnya adalah mengerjakan yang ada di sini. Nah, ini ada hutang jangka pendek, ada hutang jangka panjang. Di sini ada utang jangka panjang, ya, di sini ada utang jangka pendek. Kita selesaikan yang jangka panjang terlebih dahulu. Yang jangka panjang di sini ada datanya, ya. Ini pun sudah ada di buku 1 di halaman awal, ya, yang ada di sini. Nanti bisa di cross check kembali. Nah, di sini sudah terlihat ya, kalau di sini menceritakan tentang utang sewa pembiayaan jangka panjang 103. Nah, itulah yang diceritakan yang ada di sini. Total 103 ini didapatkan dari ada Ciptaning dan juga ada PT Maju. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita cek dulu saldonya apakah benar saldo yang tertera di sini. Cara melihatnya, sekarang PT Ciptaning, ya, PT Ciptaning ini sisanya 8 bulan. Angsurannya 2.560 per bulannya. Nah, karena tersisa 8 bulan, berarti kalau 8 bulan kita hitung terlebih dahulu sudah pas atau belum. Ya, 2.560 dikalikan dengan 8 bulan. Nah, hasilnya adalah 20.480. Nah, sudah sama, berarti sudah tidak ada masalah. Sekarang yang PT Maju sama. PT Maju ini nilainya ada 4 juta. Nah, begitu juga dengan PT Maju, di mana PT Maju ini 4 juta, ya, 4 juta per bulan. Jadi kalau 16 bulan seharusnya kita cek 16 dikali dengan 4 juta, dapatlah 64 juta. Jadi seharusnya nilainya di sini 64 juta. Nah, berarti ini akan ada koreksi. Nah, koreksinya nanti ada double juga, ya, kita catat dulu. Ini sudah sesuai, ini harusnya 64. Nah, 64 juta. Nah, ini juga berhubungan dengan koreksi kita yang ada di sini, ya. Jadi ini nanti menyesuaikan juga, pada intinya seharusnya utang di PT Maju ini ada 64. Makanya jurnal yang di sini nanti ini terkait juga yang ada di sini. Nah, anggap saja kalian sudah paham ya dengan yang bagian sini, nanti bisa kalian jurnal, pada intinya nanti akan jadi 64. Nah, sekarang kita di sini mengenal ada yang namanya utang jangka pendek, ada yang mengenal utang jangka panjang. Nah, sekarang saya terangkan kembali, utang jangka pendek itu kalau hutangnya sudah di bawah 1 tahun. Sedangkan kalau di sini hutangnya masih statusnya jangka panjang. Nah, seharusnya ini sudah ada reklasifikasi kembali untuk menjadi utang jangka pendek. Nah, di sini kita lihat sisanya 8 bulan. Berarti 8 bulan ini harusnya sudah menjadi jangka pendek. Berarti ini nilainya harus sudah berubah menjadi jangka pendek. Begitu juga dengan di sini. Ya, ini 16 bulan. Nah, antara 2018 ke 31 Desember 2019, ya, dari titik ini harusnya ada 12 bulan, dan 2019 ke atas ini harusnya sudah ada 4 bulan. Jadi totalnya 16 bulan ya waktunya, jangka waktunya. Sekarang kan posisi kita 31 Desember 2019. Nah, karena hal ini ya, karena 12 bulan yang ada di sini itu sudah menjadi jangka pendek, makanya 12 bulan ini harus kita reklasifikasi untuk menjadi jangka pendek. Nah, untuk menjadi jangka pendek ya, jurnalnya simple seperti biasa, yaitu utang jangka pendeknya kita tambahkan, utang jangka panjangnya kita kurangkan. Nah, penjurnalannya sekarang kita catat terlebih dahulu. Kalau PT Ciptaning ini seluruhnya ya sudah berubah menjadi jangka pendek. Tapi kalau PT Maju yang jadi jangka pendek hanya 12 bulan ini saja. 4 bulannya masih jangka panjang karena melebihi 1 tahun. Nah, sekarang jurnal koreksinya. Nah, jurnal koreksinya untuk mengklasifikasikannya, yang pertama ya, PT Ciptaning klasifikasi. Ini nanti tinggal ditambahkan keterangannya ya, karena sudah berubah menjadi jangka pendek. Tentunya
kreditnya adalah utang ya. Nama akunnya tinggal disesuaikan, apa nama akunnya sesuai dengan PT Sugus atau apakah utang sewa atau semacamnya ya. Pada intinya ini yang jangka panjang, utang jangka panjang. Ini PT Ciptaning ya. Kita tuliskan biar jelas. Berkurangnya seluruhnya ya, seluruhnya itu berarti 20.480, 20.480. Lalu berubahlah menjadi utang jangka pendek PT Ciptaning 20.480. Nah, sedangkan untuk PT Maju ya, jurnalnya sama, utang jangka pendek. Ini ditambahkan keterangan ya, reklasifikasi atau semacamnya ya, tinggal ditambahkan keterangan saja. Ini sama PT Maju. Ini juga utang jangka panjang PT Maju. Nilainya 12 bulan. 12 bulan, kalau angsurannya pokoknya 4 juta berarti 12 kali 4. Nanti di sini dapatlah 48 juta. Ini yang dijadikan jangka pendek. Nah, berikutnya ya masih ada jurnal lain, ini tentang bunga. Ya, apakah ada pencatatan untuk bunganya lain sebagainya. Karena kita tahu sendiri di sini tadi harusnya di sini 64 ya, tetapi ini jadi 82. Nah, berarti kan ada jurnal yang harus kita koreksi. Ya, karena yang benar ini harusnya 64. Nah, lalu kita koreksi kembali karena ini ada yang sudah jadi jangka pendek. Kita koreksi dengan adanya ini tadi, jurnal yang sudah kita buat tadi. Berarti kan bisa dikatakan utang jangka panjang PT Ciptaning ya, untuk PT Ciptaning itu awalnya 20.480. Karena kita klasifikasikan ini seharusnya sudah berubah jadi jangka pendek. Dengan adanya ini tadi ya, utang jangka panjangnya akan bertambah. Ini maaf kebalik ya. Ini jangka panjangnya di sini. Karena kan kalau utang bertambahnya itu di kredit. Ini jangka pendek. Jadi kebalik jurnalnya tadi. Ini panjang. Ini utang jangka pendek. Jadi utang jangka panjang pada utang jangka pendek, sehingga utang jangka panjangnya akan berkurang. Nah, kita lihat di sini utang jangka panjang PT Ciptaning 20 letakkan di debit 20.480. Sehingga dengan adanya akun ini ya, ini posisi utang sewa jangka panjang. Kalau utang itu posisi awalnya kredit. Makanya di sini kalau kredit ketemu debit berarti di sini jadinya 0. Lalu untuk PT Maju tentunya sudah ada di sini ya, 48 juta. Ini kita letakkan di debit 48 juta. Nah, tentunya ada akun-akun lainnya ya. Sehingga di sini ya, hasil akhirnya seharusnya ada 16 juta. Nah, kenapa 16 juta? Karena sisa jangka panjangnya itu sisanya 4 bulan. Karena sisanya 4 bulan, 4 juta kali 4 bulan, itu sisa jangka panjangnya harusnya 16 juta. Makanya di sini harusnya 16 juta. Makanya silakan dipikirkan apakah ada jurnal lagi yang diperlukan ya terkait ini. Ini bisa saja letaknya di kredit, bisa saja ada penambahan lagi di debitnya. Sehingga hasil akhirnya harusnya 16 juta. Nah, silakan dicoba-coba dahulu. Pada intinya harusnya nilainya 16 juta. Karena utang jangka panjang ini yang lebih dari 1 tahun. PT Ciptaning sudah nggak ada lagi yang lebih dari 1 tahun karena kita klasifikasikan semua jadi jangka pendek.
Sedangkan PT Maju sisanya yang untuk jangka panjangnya tinggal sisa 4 bulan. Jadi 4 bulan kali 4 juta dapatlah 16 juta hasil akhirnya harusnya. Ya, jadi harus dipikirkan apalagi jurnal yang dibutuhkan. Nah, berikutnya kita akan masuk ke jangka pendek. Nah, karena jurnal untuk jangka pendeknya sudah masuk ke dalam sini juga, maka kita langsung saja dalam membuat yang ini ya. Di sini jangka pendeknya belum ada. Nah, sekarang kita karena ini masih baru ya, karena transaksinya di tahun 2018, kita lihat utang jangka pendeknya sudah bertambah. Kalau untuk PT Ciptaning karena semuanya berubah jadi jangka pendek, berarti sudah kita dapatkan angkanya sesuai yang ada di sini ya, yang sudah kita jurnal. Jangka pendek Ciptaning itu sudah bertambah 20.480 dan bertambahnya letakkan di kredit. Kembali lagi karena ini posisi normalnya kredit karena utang ya, utang posisi normalnya kredit. 20 kita masukkan 20.480. Sedangkan kalau PT Maju dapatnya 48 juta. Sehingga hasil akhirnya untuk utang jangka pendek PT Ciptaning ini akan berubah dari 0 menjadi 20.480. Nah, ini adalah hasil auditnya. Nah, kalau sudah semua, barulah ini sudah selesai ya. Karena jurnalnya cukup ini saja, nggak ada jurnal yang lain. Tapi kalau untuk jangka panjang ini masih ada jurnal, dicek kembali apakah ada untuk penyesuaian bunganya atau enggak, dan juga terkait dengan transaksi yang sudah kita koreksi yang ada di halaman 115. Nah, kalau sudah selesai semua jurnal tadi, kembali lagi sama seperti sebelumnya ya, letakkan di sini, debit masukkan di debit, kredit masukkan kredit, jadi akan ketemulah hasil angka setelah di auditnya ya. Jadi ini sama saja, intinya ini rangkuman dari seluruh jurnal tadi yang ada di sini dan juga yang ada di jurnal lainnya. Tapi kalau ini lebih ke aset tetap ya. Jadi kita cek, kalau di sini saya rasa nggak ada karena di sini membahas tentang pembiayaan. Tetapi kalau ada jurnalnya terkait dengan nama aset tersebut ya kita masukkan. Ini untuk harga perolehannya, ini untuk akumulasi penyusutan, ini untuk nilai bukunya. Kembali nilai buku ini adalah harga perolehan dikurangi penyusutan, dapatlah nilai buku. Ya, seperti ini contohnya 2 miliar, di sini nggak ada nilai bukunya, makanya tanah itu tetap 2 miliar. Sedangkan bangunan dan ini 2950 dikurangi dengan penyusutannya, dapatlah nilainya sekian. Nah, kembali lagi ini perlu kita koreksi. Hasil koreksinya letakkan di sini dan cara menghitungnya sama. Harga perolehan dikurangi penyusutan, dapatlah nilai buku. Ini yang baru. Jadi bisa dikatakan yang sudah kita buat tadi ya, ini yang panjang ini sebelum kita lakukan pemeriksaan atau sebelum kita melakukan jurnal koreksi. Nah, kondisinya kalau setelah jurnal koreksi tentunya angkanya bisa berubah, harga perolehannya bisa berubah, akumulasinya bisa berubah, nilai bukunya bisa berubah. Seperti yang ada di sini, bangunan dan ini ada bangunan ya, bangunan dan prasarana. Di sini letaknya kita masukkan debit, berarti nanti akan bertambah di debit. Seperti biasa, masukkan sesuai dengan nama akunnya. Nah, kalau ini karena ini adalah aset ini normalnya letaknya di debit, harga perolehan aset ini. Kalau akumulasi penyusutan ini normalnya di kredit. Ya, kalau ini tinggal hasil pengurangannya saja. Ya, jadi tinggal dibuat. Jadi pengaruhnya nanti ada di sini untuk jurnalnya. Di sini juga ada. Nah, di sini nggak mungkin ada karena ini nilai buku. Nilai buku ini cara mencarinya tadi hasil angka yang ada di sini, harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, dapatlah nilai bukunya. Nah, itu saja untuk aset tetap dan pembiayaan. Sekian dan terima kasih.